Akhirnya sampai juga di video terakhir dari rangkaian perjalanan Lilo Soko Kulino mengelilingi Sumatera. Dan setelah beberapa video kemarin yang sudah kalian tonton itu, gue mau ngucapin terima kasih sudah menonton tanpa banyak nuntut. Gue di sini akan menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering gue dapetin di kolom komentar. Cuman karena gue males bales di kolom komentar, jadi gue jawab di video ini aja. Gue akan jawab pertanyaan-pertanyaan dasar dan paling banyak ditanyakan, kayak biaya dan segala macamnya. Itu kan paling banyak tuh. Tapi sebelumnya ada teman gue katanya mau menghibur. Jadi untuk beberapa menit ke depan kalian bisa tonton teman gue ini. Tapi kalau kalian mau skip juga boleh. Ya udah jangan di skip. Hanya beberapa menit lalu gue akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan. Dan ini dia teman gue yang akan menghibur, Rio. Sudah kenalin, nama gue Rio, pacarnya Tokyo. Udah dong, pacarnya Tokyo manis. Naluri orang nguap tuh kan semua orang punya ya. Semua orang tuh berhak nguap gitu. Gitu berhak gitu. Tapi lu pernah nggak kumpul sama bapak-bapak yang nguapnya nggak bentak gitu? Itu jengkelin. Gue tuh kan udah bapak-bapak juga ya. Jadi sering kumpul sama bapak-bapak gitu. Lu pasti pernah nemuin bapak-bapak yang nguapnya gini. Hah gitu. Kenapa harus ada hanya itu, kenapa gitu loh? Kenapa harus ngebentak hah gitu? Kan gua bisa gitu, bisa gitu, nggak usah ada hah gitu, nggak usah ada gitunya. Maksudnya apa? Pengen banget dapat atensi gitu dari orang-orang gitu. Pengen banget orang-orang di kita dia tahu gitu kalau dia nguap gitu. Tanpa ada hahnya itu kita juga tahu dia nguap gitu. Kenapa selalu ada hah gitu? Kenapa harus ada kayak gitunya gitu? Apa mungkin ya dia pengen tahu gitu, pengen banget tahu nih, teman-teman di tongkrongannya pengen banget tahu kalau dia ngantuk gitu. Udahlah Pak, pulang aja, kalau emang ngantuk pulang aja tidur gitu. Maksudnya kalau mau pamit ya pamit aja, nggak usah nguapnya hah gitu, nggak usah ada bentaknya, nggak usah. Terus lu kalau perhatiin lagi ya, ada nih kalau lu kumpul-kumpul sama orang nguap tapi sambil diiringin sama ngomong. Ih, ngeselin banget tau. Ini lagi ngobrol nih, orang nguap sambil ngomong. Gue kemana lo? Maksud gue gini loh, kan itu kan nggak jelas ya, kita yang denger apaan sih anjing. Maksud gue kan bisa nih, lu nguap dulu baru ngomong. Emang suaranya kayak gitu tuh orang. Ya bener anjing, itu nular tuh namanya tuh. Terus ada lagi nih ya, kalau lu nongkrong sama temen-temen lu, bisa ada yang main gitar kan? Ada aja di temen lu nguap tapi sambil nyanyi. Ih, najis lu bener dah. Maksud gue nggak usah gitu, takut banget ketinggalan lagunya. Maksudnya yang main gitar kan temen lu gitu. Pastinya kalau masuk rapnya ya minta ulang aja, lu nguap dulu baru gitu kan nerusin nyanyinya. Karena gue pernah nih lagi main gitar tongkrongan nyanyi lagu Dewa tuh, Separuh Napas. Ada temen gue nguap, itu kan nggak usah nguap dulu. Maksudnya nguap aja dulu, boleh temen lu gitarnya suruh ngulangin lagi main gitarnya gitu. Bukan apa-apa, takutnya orang-orang kayak gini ya, namanya nguap kan nular ya kan. Dia nonton konser paling depan, konser Dewa nih, takutnya datang ke konser nonton paling depan. Gua Ari Lasso nyanyi ngeblank ya kan. Ari Lasso akan pasti aneh banget Ari Lasso anjing kan. Takutnya gitu nular ke Ari Lasso gitu, jangan. Oke, jadi itu tadi Rio ya, pacarnya Tokyo. Kita langsung aja ke hitung-hitungan biaya yang sering ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Akhirnya gue jawab di video ini. Jadi total perjalanan gue itu 47 hari. 47 hari kelilingin Sumatera. Ada yang gue buka penginapan, nginep di penginapan. Ada yang disubsidi sama teman alias ditampung. Ada yang numpang di kontrakan, ada yang dibukain hotel sama temen. Jadi total dari 47 hari itu, 23 hari itu gue gratis alias numpang, alias disubsidi. Kayak di Medan itu gue 4 hari pertama dibukain hotel sama Ciamen. Di Rantau Prapat dibukain hotel sama Andika Safin. Lalu di Medan lagi, akhirnya di Medan lagi itu diinepin di tempat temannya Oki, Jiwa. Lalu di Padang gue 2 minggu itu nginep di kontrakannya Yoga Yayogo sama Gindo. Jadi dari total 47 hari perjalanan, 23 harinya itu gue gratis, tidak ada biaya penginapan, hanya numpang.
Lalu 20 harinya gue nyewa. 20 hari nyewa itu kisaran di angka 100 sampai 200 ribu penginapannya. 200 ribu kalau kita ambil, kita pukul rata aja ya, katakanlah 200, walaupun pada prakteknya ada yang 100, 150, ada yang 180, kita pukul rata aja 200. Kalau misalkan penginapan 20 hari itu jadi 4 juta. Kenapa 20 hari? Karena gue inget di Sabang 4 hari berikutnya itu gue menghabiskan biaya nginep 1 juta. Jadi 20 hari penginapan biasa, 4 hari di Sabang, jadi total kan 24 hari itu. 24 hari ditambah 23 hari gue gratis, jadi totalnya 47 hari. Di Sabang itu 4 hari 1 juta, ditambah penginapan rata-rata tadi 20 hari dengan 200 ribu itu 4 juta. Jadi penginapan gue total perkiraan, ini bukan angka pasti ya. Angka pastinya tuh ada di Wira, karena Wira yang nyatet detailnya, karena dia yang bayar, karena duit sponsor masuk ke dia. Total perkiraan kurang lebih kayaknya sekitar 5 jutaan. Kayaknya sekitar 5 jutaan. Itu untuk yang gua nyewa sendiri. Lalu banyak yang nanya juga nyari hotelnya gimana di sana. Ada yang pakai aplikasi, ada yang langsung di kotanya nyari. Jadi karena di beberapa kota kecil agak susah nyari di aplikasi. Akhirnya gue cuma buka Google Map aja. Buka Google Map kan ada tuh hotel atau penginapan. Tergantung Google Map lu bahasa apa. Tinggal dipilih di Google Map-nya. Oh ini penginapan di sini, diklik, nyari reviewnya di Google. Oh kayaknya ini oke, berangkatlah ke sana. Jadi nggak selalu aplikasi. Dan apakah sudah disiapin jauh-jauh hari? Tidak pernah. Kami tuh selalu nyari hotel begitu 1 jam atau sudah di kotanya. Jadi misalkan gue mau ke Lampung, gue baru nyari hotel, ya pas di Lampung. Mau ke Palembang, nyari hotelnya, ya pas sudah di Palembang. Sambil makan biasanya, nyampe kota, makan malam, sambil nyari hotel, baru tidur. Kecuali teman-teman yang udah siap nampung, itu udah ngabarin dari jauh-jauh hari. Nggak usah nyewa penginapan, nanti tidur tempat gua, nanti tidur tempat teman gua, nanti gua bukain kamar. Nah yang kayak gitu, kurang lebihnya seperti itu. Untuk bensin, ini juga nih yang paling sering ditanyakan, berapa sih biaya bensinnya? Gua, kalau nggak salah, hitungan gue ya, 242 liter bensin. Nah, bensin ini beda-beda nih, tergantung motor lu, tergantung cc motor lu, tergantung spek motor lu, tergantung bobot motor lu, bawaan lu seperti apa, cara berkendara lu seperti apa, itu akan merubah angka bensin yang lu konsumsi nanti. Lu bawanya kenceng kah, pelan kah, narik-narik kah, bebannya berat, tarikan perlu lebih berat, gas dibuka lebih gede, itu akan berpengaruh di bahan bakar yang dipakai. Tapi kalau gua kemarin 242 liter itu sudah termasuk perjalanan dari Lampung lintas timur ke Banda Aceh, lalu ke Sabang, muter-muter di Sabang, balik lagi ke Banda Aceh, lalu ke Samosir lewat lintas barat, muter-muter di Samosir, balik lagi ke Medan untuk vaksin, muter-muter di Medan, balik lagi ke bawah lewat lintas barat lagi ke Padang, muter-muter di Padang, muter Bukit Tinggi, pulang ke Bengkulu, ke Krui, ke Jakarta. Total itu semua udah termasuk jalan-jalan dan main, 242 liter dengan harga kurang lebih 2,5 juta. Pertamax Turbo dan Premium. Premium itu cuma di Sabang, jadi kecil lah. Rata-rata gue makanya Pertamax. Kalau Pertamax lagi nggak ada, gue pakai Pertamax Turbo. Jadi kurang lebih bensin gue 2,5 juta dengan total 242 liter bensin. Lalu berikutnya biaya yang gue keluarkan lagi adalah untuk ganti oli. Gue ganti oli sekitar 4 kali per 2.500 km. Sebenarnya sih 2.000. Biasanya gue kalau di Jakarta 2.000. Karena biasanya di Jakarta kena macet dan segala macam. Karena itu jalan cenderung lancar. Dan disarankan sama beberapa teman per 2.500 km aja baiknya. Gue ikutin lah 2.500 km. Jadi gue ganti oli sekitar 4 kali. Ganti pertama itu di Medan. Ganti kedua itu di Aceh, itu yang Aceh Selatan itu yang gue kebanjiran. Lalu gue ganti lagi di Medan lagi pas balik untuk vaksin sekalian. Lalu gue ganti oli lagi di Padang. Jadi 4 kali total dengan biaya 600.000 per 3 botol. Oli gue itu kan 2100 ml. Jadi sekali beli itu yang 800 kali 3 botol. Itu tuh sekitar 150 ribuan olinya biasanya 3 botol. Gue pakai Castrol Power One. Gue 1 kali ganti kampas rem di Padang. Itu nyarinya juga agak PR, gue muter-muter Padang nyari kampas rem yang sesuai sama gue itu agak susah. Akhirnya dapatlah dengan harga 30.000. Lalu gue 1 kali ganti filter oli. Setelah 3 kali ganti oli itu baiknya sekali ganti filter oli, kata teman-teman Inazuma. Jadi gue turutin, akhirnya gue ganti filter oli seharga 80.000. Yang mana itu filter olinya udah gue bawa dari rumah.
Dan satu kali tambal ban di Medan, jadi selama perjalanan itu gue baru bocor cuman sekali di Medan. Itu gue sadarnya karena kok tiba-tiba motor gue berat banget, dan bener aja ada pakunya di ban belakang. Nambal bannya 20.000 di Pertamina Enduro. Pom bensin kan sekarang banyak, bannya kan juga tubeless jadi gampang, 20 ribuan. Dan yang paling mahal biaya motor gue itu adalah ganti spool dan kiprok. Itu sebesar spool gue itu 850.000, kiprok gue itu 800.000, jadi sekitar 1,6, 1,7 lah, 1,7 juta untuk penggantian kiprok dan spool di Padang. Itu juga gue bawa dari rumah, cuman gue hitung biaya aja karena lu harus siap dengan keadaan kalau motor lu tiba-tiba trouble. Memang dari awal motor gua nggak pernah trouble sama sekali, motor Wira banyak yang trouble, tapi motor Wira trouble-nya tuh sepele-sepele. Handle kopling patah, lahar kopling jebol, itu juga murah biayanya, cuman sekitar 100 ribuan si Wira tuh. Sepele-sepele semua. Sikring mati, oh Wira paling mahal di Aki, deng. Tapi tetap aja paling gede tuh buat gue tuh spool sama kiprok itu sekitar 1,8 juta. Itu gue bawa dari rumah, cadangan tentu saja, yang mana ya akhirnya gue harus bayarin karena itu gue bawa dari temen gue ngasih, nih bawa dulu, kalau kepake lu bayarin, kalau enggak lu balikin ke gue. Dan karena spool dan kiprok gue kepake, ya udah gue bayar 1,8 juta akhirnya, terpaksa. Ya udahlah daripada nggak pulang, tapi untungnya di Padang, dan itu trouble paling mahal gue itu doang. Berarti total perkiraan sama makan gue nggak hitung detail ya, karena gue makan perkiraan sekitar 20 ribuan lah sekali makan. Ya kita hitung aja sekali makan sehari gitu 50, 100 lah sama jajan. Gede nggak sih itu? Gede ya. Sehari 100 ribu tuh gede. Mungkin 50 ribu lah, kita hitungnya 50 ribu. Ini hitungan kasar gue aja. Gue tidak menghitung secara detail. Jadi gue menghitung pengeluaran gue selama 47 hari muterin Sumatera sekitar 10 juta biaya yang gue keluarkan. Untuk semuanya ya, untuk semua udah termasuk jajan dan segala macamnya, 10 jutaan kurang lebih seperti itu. Tapi kan ini ya budget, kan banyak yang nanya, bang budget lu berapa biar gue bisa tahu kalau gue mau keliling Sumatera biayanya berapa. Nah ini yang gue tegaskan sekali lagi bahwa budget gue ini bisa aja berbeda dengan budget lu. Budget gue ini bisa dibilang budget nyaman lah. Nah ini bisa beda dengan lu pengennya seperti apa. Lu mau berapa hari di jalan, lu punya target, gue mau berapa lama ya di jalan. Terus lu mau lewat mana? Lu pakai motor apa? Lu boncengan atau sendiri? Lu bawa barang berapa banyak? Nah, itu berbeda tuh. Biaya yang dikeluarkan akan berbeda. Lu mau nginep di penginapan dengan bayar atau numpang-numpang? Terus banyak yang nanya, ritme berkendaranya seperti apa? Gua tuh sehari maksimal itu berkendara 12 jam sehari. Jadi rencananya tuh selalu berangkat jam 6, masuk hotel jam 6. Rencananya selalu seperti itu, tapi pada prakteknya berubah tentu saja. Karena ada trouble, ada segala macam, cuaca nggak bisa diprediksi kan. Jadi kurang lebih seperti itu. Per 2 jam gue berhenti supaya punggung tetap enak. Kelamaan duduk kan lama-lama sakit ya, pantat terutama. Jadi gue per 2 jam berhenti 10 menitan untuk berdiri atau minum atau selonjoran. Kalau Wira tuh merokok, lalu jalan lagi, begitu terus. Jadi sehari target tuh yang sering terjadi adalah sehari 10 jam dari target 12 jam. Jadi misalkan dari Jakarta ke Lampung tuh 6 jam, gue lebihin 2 jam untuk estimasi istirahat 10 menit, makan, sama kalau misalkan ada trouble-trouble ringan. Jadi misalkan biar harusnya di Google Map 6 jam, gue lebihin 2 jam, jadi oh berarti ini 8 jam, oh aman. Kurang lebih seperti itu. Ritme berkendara gue per 2 jam berhenti untuk menjaga tubuh tetap di posisi nggak terlalu capek. Karena kalau lu paksa sampai 3 jam, 4 jam, badan udah capek banget, lu baru istirahat sebentar, akan tetap di posisi capek. Gue menghindari istirahat terlalu lama, karena kalau udah terlalu lama biasanya males mau lanjutinnya. Biasanya gitu. Dan untuk ngisi bensin ya normal, gue 2 jam sekali sekalian berhenti itu. Jadi per 2 jam berhenti biasanya di pom bensin atau di warung, tapi seringannya di pom bensin karena sekalian ngisi bensin. Kan banyak yang bilang tuh katanya di lintas Sumatera itu pom bensin susah. Terutama lintas barat. Kalau lintas timur banyak lah. Lintas barat tuh katanya agak susah. Dari yang pengalaman gue kemarin, pom bensin sudah tidak begitu terlalu susah. Karena sekarang sudah mulai banyak Pertashop. Pertashop tuh ya Pertamini, cuman resmi lah dari Pertaminanya. Kurang lebih seperti itu. Udah mulai banyak dan tiap ngisi bensin per 2 jam itu
itu ideal. Maksimal 3 jam ngisi bensinnya. Motornya Wira, patokannya adalah motornya Wira, karena motornya Wira itu kapasitas tangkinya lebih kecil dari motor gua. Motor gua kan 13 liter, Wira tuh mungkin sekitar 8 literan lah. Jadi 2-3 jam dia ngisi, nah gua ngisi. Jadi nggak pernah kehabisan bensin di jalan dan nggak pernah kesusahan nyari pom bensin. Karena begitu ada, udah isi dulu, penuhin. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu untuk biaya perjalanan, ritme perjalanan, bensin, dan total semuanya. Kurang lebih itu dia. Dan gua akan ngejawab pertanyaan soal barang-barang bawaan yang dipakai apa aja di video berikutnya.